Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah berikan waktu, usia, umur, salah satunya bisa diisi dengan kegiatan majelis taklim. Allah kasih 24 jam, ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk belajar, untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, penuh dengan ibadah, ketaatan dan juga kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada macam-macam sholat sunnah. Selain 5 waktu yang wajib Allah perintahkan kepada diri kita, ada lagi sholat tambahan, sholat sunnah. Orang cukup dikatakan dia berislam, orang Islam, kalau dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena 5 waktu itu wajib. Kalau misalnya dia belum bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, tidak apa-apa. Jadi yang dikejar pertama yang pokok dulu, yang wajib. Yang pokok pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini yang pokok. Ada di Papua, dulu ada tentara datang ke Papua bertugas, dan kemudian mungkin dia lihat sholat, dia lihat DP cara hidup, dan dia senang gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Cuma DP masalah, tentara ini harus pindah tempat, pindah lokasi, dan pindah dinas kerja begitu, pindah. Akhirnya dia hanya sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Dan memang tidak ada orang yang mengajarkan agama Islam di daerah gunung situ. Maka dia sudah, berarti dia cukup dengan syahadat saja, karena memang dia tidak tahu sholat, tidak tahu puasa. Jadi DP kewajiban gugur karena tidak ada yang mengajarkan. Nah, gitu, gugur. Jadi DP pokok yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu paling pokok itu. Kalau tidak tahu, yang penting DP kalimat syahadat ini yang penting. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Udah, tidak ada Nabi. Sudah, itu adalah 2 kalimat yang mengantarkan diri kita masuk surga. Yang kedua, yang pokok kedua adalah sholat. Setelah syahadat, dia sholat. Sholat juga hanya 5 saja, 5 waktu, 1 hari 1 malam. Dari 24 jam itu Allah perintahkan kepada diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagi orang yang belum mengetahui kemuliaan, belum tahu keuntungan daripada sholat, maka sholat itu berat. Sholat itu berat. Walaupun 5 menit, 7 menit, berat. Karena belum mendapatkan rasa saya butuh sholat, saya senang dengan sholat. Tapi kalau orang sudah senang dengan sholat, ringan saja, ringan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana diri kita memasukkan pemikiran, pemahaman bahwa sholat ini adalah orang yang butuh, bukan Allah yang butuh pada orang. Jadi toranglah yang butuh kepada Allah. Nah, karena torang butuh dengan Allah, agar Allah tolong patoran, maka torang harus mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Salah satunya adalah ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu diumpamakan sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Ibu-ibu kalau bau sinetron, film, orang yang sedang jatuh cinta, itu 5 kali mau baku dapat tidak cukup. Kalau bisa lebih dari 5 kali mau baku dapat, karena orang sedang jatuh cinta. DP bawaan mau suka bercerita, DP bawaan mau suka didengar, DP bawaan mau suka berdua. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu kalau mau di sinetron, film-film orang-orang yang senang, pasti senang berdua, kemana-mana berdua gitu. Nah, orang sedang membangun
Torang dengan Allah itu hubungan cinta. Kalau torang cinta kepada Allah, maka torang dusu pa Allah. Torang kejar pa Allah. Nah, tidak berat karena torang sedang bagaimana caranya torang supaya dapat cintanya Allah. Allah minta apa torang baking supaya ada rindu, ada kasih sayang di dalam torang punya hati. Jadi ibu-ibu dalam torang pemikiran, pemahaman ini sholat ini adalah hubungan cinta antara saya dengan Allah. Saya cinta Allah, maka saya sholat. Kalau bukti cinta kepada Allah itu salah satunya adalah setiap hari torang harus berkomunikasi kepada Allah. Torang harus bercerita kepada Allah. Iya karena budua, iya karena ta'in. Ya Allah, satu-satunya tempat kami bermohon, meminta hanya kepadamu. Tempat bergantung saya hanya kamu ya Allah. Baru orang minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika orang bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, maka Allah juga dengar, lihat orang. Itulah orang berkomunikasi dengan Allah. Kalau orang bangun sholat ini karena cinta, orang yang tidak mau lelah. Biar subuh orang datang, biar zuhur panas orang datang, biar asar begini orang datang, maghrib isya orang datang. Karena orang membangun perintah ini bukan beban, tapi cinta. Ibu-ibu bersapu, bepel, memasak, urus anak, urus keluarga itu lelah. Tetapi karena ibu-ibu bangun, ini saya sayang suami, saya sayang anak, memang lelah, tapi saya cinta, saya senang. Ibu-ibu ringan atau berat? Ringan. Karena apa? Suka. Orang kalau suka, biar dia mau berat, dia akan rasakan ringan. Mau bersapu, bopel, mau masak, baru tidur sedikit, buka mata, langsung urus anak lagi, belum lagi urus banjir, bocor, urus sendiri. Tapi itu ringan karena ibu-ibu dalam hati suka, senang. Bayangkan kalau tidak ada rasa suka, rasa senang, biarpun mau dibayar berapa, namanya orang tidak senang, tidak suka, berat sekali. Oleh karena itu yang dibangun adalah saya senang, saya suka, saya cinta. Kalau sudah yang dibangun saya suka, saya cinta, saya senang, maka tugas apapun menjadi ringan. Betul atau salah ibu-ibu? Betul. Ibu-ibu coba angkat air dulu, baru semua ibu-ibu kerjakan. Tapi ya namanya sudah tahu ini kewajiban saya, ibu rumah tangga, punya anak, punya suami. Senang, ya berat, lelah, capek, tapi dijalani dengan ikhlas. Ibu-ibu ikhlas enggak di rumah kalau bepel, bersapu? Enggak ikhlas? Kalau ikhlas pasti ringan. Nah inilah yang orang bangun. Saya sholat, saya cinta kepada Allah. Saya sholat, saya senang, saya suka, udah ringan. Nah yang berat itu adalah beban dia. Kalau berat tuh ya saya belum dapat cinta, belum dapat rasa suka, berat sekali. Puasa, orang kalau tidak senang, tidak suka, tidak cinta kepada Allah, tahan lapar, tahan haus, tahan apa lagi ibu-ibu? Tahan mata, kurang tidur kan? Malam tidur sedikit, bangun sahur, habis sahur subuh, mau tidur paling tidur sedikit, tidak lama menimpang rumah. Tapi orang bangun, saya cinta, saya senang, saya suka dengan ibadah puasa ini, maka orang ringan melewati masa-masa lapar, masa-masa haus. Begitu buka puasa, nikmat sekali minum itu air. Jadi Allah kasih nikmat itu memang betul-betul ketika orang itu lapar dan haus dan lelah dan lelah. Makanya ada orang-orang kalau lihat buka puasa, orang-orang buka puasa lihat, wih enak kan buka puasa gitu. Memang enak buka puasa itu. Makanya orang mengirim mau ikut suka buka
puasa, tapi orang lupa bahwa orang yang puasa itu menahan lapar, haus, mengantuk dari pagi sampai sore. Dia lupa. Jadi dia cuma lihat DP enak buka puasa, tapi dia lupa bahwa orang yang berpuasa itu sudah menahan dirinya untuk terus lapar, terus haus, terus menjaga DP mata untuk bisa bertahan sampai maghrib. DP pokok syahadat, kedua sholat, yang ketiga puasa. Itu orang punya kewajiban. Zakat dan haji. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang Islam 5 saja itu. Sudah. Kalau dia tidak puasa, tidak apa-apa. Jangan ibu-ibu, nggak puasa ini, tidak usah. Karena itu puasa sunnah. Yang wajib itu puasa Ramadan. Nah, begitu. Zakat juga sama, yang wajib adalah zakat fitrah. Kalau dia memang tidak ada kelebihan, tidak apa-apa. Jadi sudah. Nanti Allah kalau sudah sholat, senang sholat, Allah biasa tambahkan lagi. Nih, tambah lagi. Kamu suka sholat tahajud. Biasanya begitu. Nih, tambah lagi sholat duha. Kalau ibu sudah senang dengan puasa Ramadan kok enak, puasa Ramadan saya sehat, tidak sakit, baru badan ringan, enteng, mau kesana kemari, rupa enak. Allah tambahkan, nih kamu suka puasa sunnah. Siapa yang kemudian dia menjalani ibadah, dia senang, dia hati gembira, dia hati lapang, ikhlas, Allah tambahkan lagi kenikmatan yang berikutnya. Nih ibadah sunnah, kayak gitu, nikmat. Kalau ibu-ibu misalnya sudah senang, saya senang sholat, nanti Allah tambahkan senang zikir, senang zikir, beli tasbih yang biji-biji ataupun tasbih yang tindis-tindis, boleh. Jadi kalau orang sudah senang dengan DP ibadah, Allah akan tambahkan sedikit. Orang tidak sadar, tiba-tiba, kayak apa orang jadi senang kasih nasi Jumat kan? Orang tidak sadar bahwa Allah sedang memberikan nikmat berikutnya. Kamu sudah senang sholat, tambahkan lagi. Nih, kamu tambahkan lagi apa? Kasih nasi Jumat. Tambah lagi apa? Puasa sunnah. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang orang lakukan itu akan membuahkan buah-buah berikutnya. Jadi setelah ada buah sholat, Allah kasih buah sedekah, ada kasih buah puasa, ada buah zikir, dan buah-buah kebaikan yang lainnya. Akhirnya kita semua senang dengan kebaikan. Seperti orang punya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi kebaikan-kebaikan itu rasa puas melakukan ketaatan kepada Allah, apapun ketaatannya itu, mau sedekah, mau senyum, mau mengucapkan salam, mau ibadah, mau apapun itu, semua kebaikan, hati senang, hati puas, hati lapang, hatinya besar, tidak sempit. Banyak istighfar. Kok sekarang saya jadi enggak emosi, senang hatinya, sabar. Nah, kalau puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah, ada puasa sunnah hari Senin, ada puasa sunnah hari Kamis. Jadi Senin Kamis itu bukan paket. Jadi kalau ibu-ibu misalnya, saya baru boleh mampu puasa hari Senin, enggak apa-apa. Saya baru boleh mampu puasa Kamis, enggak apa-apa, karena dia bukan paket. Bukan paket. Kalau sudah Senin harus Kamis, enggak. Hari Senin itu satu, Rasulullah lahir. Ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin puasa? Rasulullah bilang, karena hari Senin itulah saya dilahirkan, maka saya bersyukur kepada Allah, maka saya di Islam memberikan rasa syukur itu dengan bentuk berpuasa.
Jadi kalau orang puasa hari Senin itu sama dengan orang kasih hadiah, kasih kado kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu buka di hadiah itu, kado itu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul dulu orang di Pal 2 kumpul-kumpul di hari engkau dilahirkan, hari Senin. Orang puasa sunnah, orang buka puasa sama-sama. Apa DP hadiah ya Rasul? Buka dong. Begitu. Di mana dibuka DP hadiah? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.